Shalom semua. Gimana tahun baru? Ada bedanya? Hari kedua, apakah kita merasakan yang berbeda di tahun baru? Oke, yang berbeda hari ini kita ada ibadah di rumah keluarga Ibu Koni. Jadi ada yang online, ada yang onsite. Satu yang berbeda, tapi kita mengucap syukur kita berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan yang online juga kita mengucap syukur karena kita masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Nah, apa yang sudah kita baca hari ini akan membawa kita masuk ke tahun yang baru ini menjadi suatu kekuatan buat kita semua. Ya, jadi hari baru, berkat baru. Nah, mulai tahun 2022 ini saya mau bawa kepada jemaat untuk merenungkan beberapa hal penting. Ya, sebelum kita masuk ada beberapa hal penting yang kita pegang, menjadi pegangan kita, menjadi perenungan kita buat tahun ini. Nah, yang pertama begini. Saya berharap dari pembacaan ratapan kita di ratapan 3 ini, saya mau ambil satu hal yang penting. Yang pertama yaitu mari kita mulai tahun 2022 dengan memperhatikan dan merenungkan kebaikan Tuhan. Itu paling pertama, yang paling penting. Jadi sebelum kita masuk membuat rencana A, B, C, D, atau membuat apa yang mau kita buat tahun ini, membuat resolusi, mau mungkin melihat hal-hal baru, mau berubah dari tahun sebelumnya, mungkin kita mau coba merubah berat badan kita, atau merubah pekerjaan kita, atau apapun yang baru-baru lah ya. Kita mau niat untuk melakukan sesuatu yang baru di tahun ini, tapi sebelum kita melakukan segala sesuatu, mari kita mulai tahun 2022 dengan memperhatikan dan merenungkan kebaikan Tuhan. Ya. Mari kita memperhatikan kasih setia Tuhan. Bilang di ratapan 3 ayat 21, dibilang 22 dan 23 ya. Hal ini yang kuperhatikan dan sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Jadi Yeremia yang menulis kitab ratapan ini, bilang begini, ada hal yang harus dia perhatikan. Dan karena dia memperhatikan itu, dia bisa berharap. Apa yang diperhatikan pertama kali? Yang dia perhatikan begini, kasih setia Tuhan, rahmatnya Tuhan, dan apa? Semua itu yang dia berikan rahmat, kasih setia, dan berkat itu selalu baru setiap pagi. Enggak ada yang sama. Semuanya baru. Jadi kalau 365 hari kita akan menempuh, udah kurang 2 hari ya, sekarang hari kedua. Itu semuanya baru. Bayangkan, jadi ada 365 berkat baru yang kita akan terima tahun ini. Untuk hari ini kita juga ada acara khusus sebenarnya. Brother kita, Gerald Wauran, menerima sesuatu yang indah hari ini. Kalau saya boleh tanya ke Gary, coba renungkan kebaikan Tuhan selama di Melbourne. Mungkin dia akan bisa ceritakan banyak ya. Makanya dia mengucap syukur hari ini, sekolahnya selesai, juga keluarga Wauran yang ada di Sulawesi Utara saat ini bergabung bersama kita. Saya mengucapkan berkat Tuhan selalu besar buat keluarga Wauran, termasuk buat Gary di sini. Jadi jangan khawatir, Tuhan pelihara Gary dengan luar biasa. Di tahun ini, di awal tahun ini, Tuhan juga akan pelihara Gary dan kita semua yang ada di sini dengan luar biasa. Tapi yang pertama, mulai dengan memperhatikan dan merenungkan kebaikan Tuhan. Di awal tahun ini coba deh kita perhatikan, kebaikan Tuhan buat rumah dan keluarga kita itu berapa banyak. Berapa banyak yang sudah Tuhan berikan tahun 2021, walaupun mungkin tahun yang sulit, teman coba lihat. Berat badan kita nggak turun, kita nggak kurang makan, kita nggak apa. Semuanya, malah mungkin semuanya lebih baik. Mungkin kita nggak bisa keluar lockdown, tapi Tuhan nggak pernah tinggalkan kita kan. Nah, rumah atau keluarga itu melambangkan kehidupan manusia. Jadi kalau kita bicara tentang rumah tangga, kita bicara tentang keluarga, itu melambangkan kehidupan manusia sebenarnya. Setiap manusia itu butuh rumah, ya. Bahkan Raja Daud bilang lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di bait Tuhan, di pelataran bait Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Your family is your home, not the house. Kita bukan bicara rumah sebagai building. Kita bicara home, yaitu rumah tangga kita. Sebenarnya yang bilang rumah tangga itu bukan rumah gedungnya ya, tapi relationship antara suami, istri, dan anak-anak. Dan siapapun yang ada di rumah itu. Itu yang kita bilang family. Makanya saya bisa bilang BIUC, Brunswick Indonesian Uniting Church, itu a family.
bukan gereja gedung, bukan. Jadi kalau kita bilang saya mau ke gereja BIUC mau beribadah, sebenarnya kita bukan ke gedungnya, kita nggak cari gedungnya. Kalau saudara cari gedungnya, saudara datang ke gedung itu, saudara mau ngapain? Kalau nggak ada orang lain di dalamnya. Saudara akan cari orang-orang lain yang mau beribadah kan. Saudara akan mau ketemu majelis, saudara mau ketemu jemaat yang lain, karena disitulah gereja kita. Nah, waktu kita datang ke BIUC, mungkin kita sekarang ada yang masih online, ada yang kita di sini bersama keluarga di rumah Ibu Koni, kita akan ketemu orang-orang. Nah, di situ, waktu kita ada keluarga ini, waktu kita memperhatikan kebaikan Tuhan, percayalah, kita butuh yang namanya sacrifice, butuh yang namanya pengorbanan. Berapa banyak yang keluarga Wauran korbankan untuk orang tua, korbankan untuk Gary sebenarnya, waktu dia ada di sini. Mereka harus bayar uang kuliah, mereka harus penuhi kebutuhan Gary dari orang tua. Itu dari mana semua? Itu semua pasti dari kebaikan Tuhan. Mereka mau anaknya sukses, kita juga di sini kita mau anak-anak kita sukses. Kita berkorban kan, kita berkorban waktu, kita berkorban uang, apalagi kita berkorban perasaan, ya kan? Kita berkorban apa? Apa yang kita punya lah kita korbankan. Yang penting keluarga kita bahagia. Yang penting ada orang-orang di sekitar bahagia. Demikian juga di gereja, di BIUC. Ini bukan soal datang terus kita makan terus kita pulang. Datang baca firman, dengar ibadah pulang. BIUC itu keluarga, Bapak Ibu. BIUC itu bukan hanya organisasi. BIUC itu keluarga kita. Apalagi kita yang di Melbourne ini, kita nggak ada keluarga dekat yang seperti kalau kita tinggal di Manado atau di Indonesia, kita bisa ketemu banyak sedarah keluarga. Di sini kita, walaupun kita bukan satu darah, tapi kita keluarga. Kalau ada yang salah satu sakit di gereja, itu keluarga kita. Kita harus urus mereka, kita harus doakan mereka, dan lain sebagainya. Nah, apa yang tadi saya bilang, waktu kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, ingat, semua keluarga butuh sacrifice. Ya, jadi di gereja juga kita butuh sacrifice, kita butuh saling support, walaupun mungkin kita nggak suka orangnya. Kan nggak semua satu gereja, kita berapa orang? 35, mungkin 30, hampir 40 orang, semuanya suka satu sama lain kan. Mungkin ada yang nggak cocok satu sama lain. Tapi kita harus berkorban, kita korban perasaan, kita mengampuni mereka, kita mengasihi mereka, kita saling menghormati satu sama lain. Tapi ingat, ada pengorbanan. Kita nggak boleh jaga ego kita. Ego kita bilang, saya di sini, misalnya saya yang paling banyak sumbang gereja. Saya yang paling banyak, paling lama di gereja. Saya yang paling penting orang di gereja, orang gereja selalu saya cari saya. Kalau nggak ada saya, nggak ada ibadah. Saya orang yang paling digunakan di gereja, selalu merasa dia yang paling nomor satu. Nggak bisa. Kita harus sacrifice itu semua, karena kita keluarga. Sama seperti orang tua, mereka harus korbankan segala sesuatu agar anaknya berhasil. Sama kita di sini. Elders, penatua-penatua harus korbankan segala sesuatu agar jemaatnya bertumbuh. Kita nggak bisa bilang saya elders, semua harus ikut perintah, semua harus ikut apa yang saya katakan, semua harus ikut, nggak bisa. Elders malah harus bawa yang jemaat, kita bopong mereka ke atas, kita bawa mereka ke hadapan Tuhan. Kita yang harus berkorban lebih banyak, saya harus berkorban lebih banyak. Yang tua-tua di sini harus berkorban lebih banyak. Agar apa? Tahun ini, biar BIUC menjadi jemaat yang bertumbuh. Karena ada yang berkorban. Tanpa pengorbanan, percayalah, nggak akan ada yang bertumbuh. Coba Yesus. Kalau Yesus nggak korbankan dirinya di atas kayu salib, apakah kita semua selamat? Tidak. Harus ada yang dikorbankan. Saya berharap 2022 ini perhatikan kebaikan Tuhan. Mari kita belajar berkorban. Nah, kita belajar melihat kebaikan Tuhan sudah banyak buat kita. Jadikan keluarga adalah sorga buat kita. Kita pulang ke rumah, itu sorga kita. Jangan sampai kita pulang ke rumah, kita merasa susah di rumah kita. Percayalah, keluarga kita adalah sorga kita. Di BIUC, waktu kita datang bersekutu, itulah sorga kita. Ya, jangan sampai ada perpecahan di tahun 2022 ini. Percayalah, iblis sangat suka yang namanya perpecahan. Kalau kita mau baca, Lukas 11 ayat 17. Lukas 11 ayat 17. Saya berharap semua elders, semua penatua camkan ini baik-baik, karena jangan sampai gereja kita dipecahkan di tahun ini. Ada orang-orang yang mau memecahkan, ada orang-orang yang suka kalau gereja itu pecah. Tapi Lukas 11 ayat 17 bilang seperti ini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti apa? Runtuh. Ya. Kita sebagai keluarga di rumah, jangan sampai terpecah sebagai suami, istri, dan anak, sama juga dengan di gereja. Jangan sampai terpecah. Kebaikan Tuhan sudah besar buat kita. Yang nomor 2. Apa yang kita harus lakukan di masuk tahun 2022? Nomor 2.
selalu berharaplah kepada Tuhan. Seperti yang bilang, the Lord is my portion. Judul serengan kita hari ini. Selalu berharaplah kepada Tuhan. Ayatnya di mana? Selanjutnya yang kita baca tadi ayat 24 sampai 25. Dari 21, 22, 23, lompat sekarang 24, 25. Dikatakan seperti ini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Artinya apa? Artinya apa Tuhan adalah bagianku? Saya memulai perkataan ini. Mungkin ini agak nggak enak didengar, cuman ini baik direnungkan. Setiap orang sangat siap untuk diberkati, tetapi tidak semuanya siap menderita bagi Tuhan. Saya ulangi ya. Setiap orang sangat siap untuk hidup diberkati, tetapi tidak semuanya siap menderita bagi Tuhan. Kalau kita ngomong berkat, semua pasti siap. Semua sangat-sangat siap kalau mau terima berkat. Tapi kalau mau nerima pengorbanan, penderitaan, menderita bagi Tuhan, mungkin kita belum siap. 2 Timotius 3 ayat 12 dibilang, memang setiap orang yang mau hidupnya beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Aniayanya bukan aniaya karena kita menderita karena yang kita kita merasa karena kita susah atau lain sebagainya, bukan. Saya bukan bicara aniaya seperti itu, tapi saya bicara aniaya waktu kita menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Banyak orang sekarang sedang berpikir begini, mempertanyakan kasih Tuhan kalau lagi Tuhan tuh bisa beri berkat nggak sih di saat-saat sulit seperti ini? Kira-kira Tuhan bisa kasih pekerjaan yang baik nggak buat saya di saat-saat pandemi ini? Kira-kira ada jalan keluar nggak di tahun 2022 ini tentang virus COVID? Karena masih banyak yang baru, varian yang baru keluar dan lain sebagainya. Lalu tuh kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Kita mau mempertanyakan kira-kira berkat Tuhan cukup nggak buat saya tahun 2022 ini? Kalau kita mau jujur, mau pikir-pikir ya, ternyata kalau kita merasa kekurangan, kalau kita merasa kok saya gampang sakit, kok Tuhan nggak berkati saya dengan kesehatan, kok Tuhan nggak berkati saya dengan finansial yang baik, kok Tuhan nggak kasih, kok ada sakit-penyakit di sekitar kita, bahkan ada keluarga yang kena COVID, akhirnya sampai mereka meninggal dan lain sebagainya. Ternyata ada banyak kesalahan kita yang menghambat berkat Tuhan kalau kita renungkan baik-baik. Misalnya begini, kita selalu boros misalnya, kita boros, kita mengeluarkan membeli hal-hal yang nggak kita perlu di saat-saat ini. Akhirnya kita kekurangan. Lalu kita bilang Tuhan nggak pelihara kita. Kita puaskan keinginan daging kita merasa kalau ada bencana datang itu karena Tuhan nggak berkati kita, Tuhan nggak jaga kita. Padahal kita sendiri yang nggak jaga kehidupan kita, nggak jaga gaya hidup kita. Kita sakit karena kita nggak jaga tubuh kita sendiri. Kita nggak pernah exercise, kita makan apa aja yang kita mau. Apalagi Natal, Tahun Baru, kita pasti banyak undangan makan. Kita makan, kita minum, tanpa ada menjaga tubuh kita sendiri. Lalu kita sakit, kita salahkan Tuhan. Yang benar adalah waktu kita mau jaga hidup kita dengan perkataan Tuhan. Berharap terus sama firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Kita jaga hidup kita karena firman Tuhan mau juga kita jaga tubuh kita, karena tubuh kita ini bait Allah. Kita berpikir yang baik terus, kita percaya bahwa firman Tuhan itu berbeda sama apa yang kita lihat saat ini. Yang kita lihat mungkin kita belum melihat jalan keluar dari pandemi, tapi firman Tuhan bilang ada jalan keluar di dalamnya. Dalam segala sesuatu Tuhan berikan kita jalan keluar. Ya, pencuri datang, Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu yang saat ini kita dengar kan. Semua tercuri, semua merasa banyak hal-hal yang hilang. Tapi waktu Yesus datang, waktu aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita harus sangat yakin bahwa Tuhan itu, God is always with you. He never leave you, He never forsakes you. Ya, semua berkat yang Tuhan berikan itu 24 jam buat kita. Semua akses sudah Tuhan berikan buat kita, apalagi coba. Kita untuk mencari berkat Tuhan itu 24 jam Tuhan sediakan salurannya. Dia nama di atas segala nama, nama penyakit saudara, nama virus saudara, nama apa yang kita sebutkan penyakit kita, dia nama di atas segala nama. His name above all name. Nama di atas segala masalah kita. Makanya saya mau bilang hari ini, Lord is my portion. Kalau dia ada dalam kehidupan kita, udah kita cukup, kita mau apa lagi? Semuanya udah terpenuhi. Bahkan rancangan yang Tuhan berikan di tahun 2022 buat saudara, rancangan apa?
bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Itu semua ada di mana? Di firman Tuhan. Kalau saudara nggak baca, saudara masuk tahun 2022 akan takut. Tapi kalau saudara baca firman, saudara bisa tersenyum masuk tahun ini. Jadi yang kedua, selalu berharaplah kepada Tuhan. Yang terakhir, hal terakhir yang harus kita lakukan. Hari ini Tuhan sudah memberikan berkat buat saudara. Katakan amin. Amin. Hari ini Tuhan sudah memberikan berkat buat saudara. Nah, masalahnya apa sekarang? Mari kita menantikan dengan taat. Ya. Karena gini, banyak berkat sudah diberikan. Berkat tercurah, tapi kita lupa berkat itu ada di mana. Saya mau kasih tahu buat saudara, Efesus 1 ayat 3, ini kuncinya. Kalau saudara berdoa, terus merasa kok berkatnya nggak datang-datang ya? Kok jawaban Tuhan atas doa-doa saya nggak datang-datang ya? Coba saudara buka Alkitab, Efesus 1 ayat 3. Bilang seperti ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam apa? Sorga. Jadi berkat buat saudara sudah tersimpan baik yang namanya ada di sorga. Nah, kata berkat selalu berhubungan dengan kata taat. Makanya kalau saudara mau berkat, saudara harus apa? Taat. Ini yang dibilang tadi, ratapan 3, ayat yang terakhir. Yang mau saya bacakan buat saudara. Jadi tadi kan 21, 22, 23, 24, 25. Nah sekarang saudara baca 26. Ini kunci menikmati berkat dari Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kayak kalau saya merubah sedikit, adalah baik menanti dengan diam berkat Tuhan. Waktu saudara menantikan berkat, ada yang namanya menanti dengan apa? Dengan diam. Quietly wait. Bahasa Ibrani-nya itu dumam. Hesusatso kalau bahasa Greek-nya. Artinya apa? You waited undisturbingly. Kalau saudara lihat bayi ya, bayi kalau dia lagi nggak nyaman, kita biasa orang tua kasih apa? Di mulutnya, biar dia nggak nangis. Orang bilang empeng, orang bilang dot. Kalau orang sini bilang pacifier ya. Itu dari kata pacified. Jadi dia ditenangkan. Nah sama seperti kita waktu kita menantikan berkat kan kita kan kayak seperti apa ya? Kayak cacing kepanasan gitu. Wow, mana berkatnya kita nggak tahan, kita lompat-lompat, kita guling-guling. Tuhan sekarang berkatnya, saya butuh sekarang. Please give sekarang. Saya berpikir seperti Tuhan kasih itu empeng buat kita masuk ke mulut kita tenang. Taat. Ini nikmati ini dulu. Semua sudah disediakan. Saudara pikir waktu baby nangis orang tua nggak punya makanan. Waktu baby nangis orang tua nggak bisa kasih susu. Waktu baby nangis, saudara berpikir, mati deh kalau baby udah nangis. Enggak, orang tua sudah siapkan semua. Dari A sampai Z ada mainan, ada susu tersedia. Baby itu nangis, sama kayak kita kadang-kadang. Kita berteriak sana-sini, kita lari sana-sini cari berkat. Padahal Tuhan sudah siapkan. Tapi apa? Butuh ketaatan. Kita harus bangun yang namanya kesehatan rohani. Biar kita ngerti, kalau saya nggak baca Efesus 1 ayat 3, saya nggak mengerti Pak. Saya pikir Tuhan itu kasih berkat setelah kita minta. Kita harus tahu Tuhan sudah sediakan segala sesuatu sebelum kita minta. Itu hebatnya Bapa. Itu hebatnya orang tua. Itu hebatnya Tuhan Allah kita. Kita nggak perlu, kita pikir makanya kita berdoa bertele-tele dari A sampai Z, kita pikir kalau kita udah ungkapkan semua doa kita, baru Tuhan tahu, dia butuh ini, dia butuh ini. No, Tuhan lebih tahu, lebih tahu kebutuhan kita. Dia yang ciptakan kita, dia orang tua kita. Dia Bapa kita, dan dibilang apa? Bapa yang baik. Bapa yang baik. Kalau sejarah lihat kitab Hagai, kita akan di sana, Hagai, umat Israel melalui Hagai diperintahkan untuk membangun bait Allah. Mereka malas-malasan bangun bait Tuhan. Tapi setelah mereka mulai rajin bangun Tuhan, Tuhan bilang sama umat Israel, mulai hari ini aku akan memberikan berkat. Sama seperti cerita Yosua. Waktu Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, apa yang dia lakukan? Saudara baca di Yosua 3 ya, ini ayat terakhir sebelum kita tutup. Waktu Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Tuhan bilang kepada bangsa Israel melalui Yosua, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Sebelum bangsa Israel menyeberang, Tuhan sudah sediakan berkat bahwa dia akan menyeberangkan
bangsa Israel dari sungai Yordan itu. Sama seperti kita tahun 2022 ini, kita berpikir, aduh, mau seperti apa ya? Hey, Tuhan sudah siapkan semua. Tuhan sudah siapkan berkat buat kita. Tuhan sudah siapkan apa yang kita perlukan. Apa yang kita lakukan sekarang? Taat, nikmati baitnya, nikmati hadiratnya. Apa yang Tuhan mau saat ini, kenali kehendaknya, itu lebih penting dibanding kita mulai khawatir, mulai bingung, dan lain sebagainya. No, nikmati, renungkan semua kebaikan Tuhan. Waktu para imam angkat itu tabut perjanjian, waktu mereka masukkan kaki mereka, waktu mereka menyeberangi sungai Yordan, itu sungainya masih berair, masih penuh dengan air. Tapi Tuhan bilang, angkat tabut perjanjian, masukkan kakimu ke air. Waktu imam-imam itu masukkan, mereka langkahkan kaki pertama ke air, mungkin imam-imam bingung, ini sungainya belum terbelah. Kalau saya nyebrang, saya yang tenggelam duluan. Tapi Tuhan bilang, seberangkan. Waktu mereka angkat tabut itu, waktu mereka injakan kaki di air, tiba-tiba airnya berhenti. Dan mereka bisa menyeberang sungai Yordan itu. Siapa yang di depan? Imam-imam. Bawa apa? Tabut perjanjian. Sama kayak kehidupan kita saat ini. Kita semua imam-imam. Kita bangun kehidupan rohani kita saat ini. Apalagi di awal tahun. Karena apa? Karena penting. Karena Tuhan mau melakukan apa buat kita? Melakukan mujizat. Saudara akan lihat mujizat yang besar tahun ini. Tapi bawa itu tabut perjanjian. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan ketaatan. Mari kembali renungkan. Inti kehidupan manusia apa? Disertai oleh Tuhan. Ya. Bagi Musa, padang gurun itu bersama Tuhan lebih baik daripada tinggal di Kanaan tanpa Tuhan. Saya ulang. Bagi Musa, padang gurun bersama Tuhan lebih baik daripada tinggal di Kanaan tanpa Tuhan. Makanya Musa bilang, jika engkau tidak membimbing aku nggak boleh berangkat dari sini. Kalau Tuhan nggak membimbing aku, kalau Tuhan nggak suruh aku pergi, aku nggak mau pergi. Sekarang saya mau tanya buat saudara, mana yang lebih baik? Hidup di masa pandemi bersama Tuhan, atau hidup tanpa pandemi dan tanpa Tuhan? Hidup di masa pandemi bersama Tuhan. Kalau ada yang lebih pintar jawabnya ini, hidup tanpa pandemi, tapi sama Tuhan. Nah, itu lebih enak. Iya kan? Tapi masalahnya pertanyaan cuma dua. Iya, hidup di masa pandemi bersama Tuhan atau hidup tanpa pandemi tanpa Tuhan. Ingat, kita butuh Tuhan. Nah, jalannya Tuhan, Bapak Ibu, itu bukan jalan tol. Dia padang gurun dan padang belantara. Tapi janji Tuhan apa? I'm making a way in the wilderness and stream in the wasteland. Tuhan buat jalan-jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau saudara sekarang lihat padang gurun di depan atau padang belantara, ingat, Tuhan yang akan buat jalan buat saudara. Tuhan yang akan buat sungai-sungai buat saudara. Yusuf dibilang seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Karena apa? Kita bisa berhasil karena Tuhan sertai kita. Disertai Tuhan tahun ini yuk. Ya, Raja Daud punya segala-galanya, tapi dia cuma mau bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mata ke gunung-gunung. Dari maka datangnya pertolonganku. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia raja yang kaya, dia raja yang kuat, tapi dia butuh Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan dalam setiap musim hidup kita, itulah berkat sesungguhnya. Kalau saudara ngomongin berkat, kalau saudara sudah disertai Tuhan, itu lebih dari cukup. Ada Tuhan, penyertaan Tuhan, pasti ada berkat. Saudara jangan cari berkatnya, cari yang memberikan berkatnya. Ya, belajar menikmati hadirat Tuhan. Saya tutup dengan Mazmur 84. Lebih baik 1 hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Berbaik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pastikan tahun 2002 masuk tahun ini, saudara duduk 1 hari di pelataran Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Katakan, the Lord is my portion. Dan yang terakhir, Tuhan sudah berikan berkat buat saudara tahun ini. Dia sudah kasih semua in advance di depan. Semua sudah selesai. Tinggal kita belajar taat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami begitu bahagia, kami begitu bersemangat ya Tuhan. Karena apa? Karena the Lord is my portion. Hari baru, berkat baru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besok 3 Januari kami menerima berkat baru. 4 Januari kami menerima berkat baru.
Walaupun ada yang nggak baik mungkin ke depan ini, kami tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada padang belantara, ada gurun di depan kami. But you making the way, Lord. You will make the streams in front of us. Tuhan akan seberangkan kami. Asal kami bawa itu tabut perjanjian. Kami bawa kehidupan rohani kami dengan benar di hadapan-Mu. Kami mau taat di hadapan-Mu tahun ini. Berkat Tuhan mengalir buat kami semua. Ingat, Brunswick Indonesia New Thing Church, we are a family. Tolong satu sama lain, angkat satu sama lain. Kita berkorban satu sama lain. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.